Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Rahayu dengan NIM 20050020005. Nah, saya merupakan mahasiswi dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kepemimpinan dan budaya organisasi. Nah, pengertian kepemimpinan menurut arti secara harfiah, pimpin berarti bimbing, memimpin berarti membimbing atau menuntun. Nah, pemimpin merupakan orang yang memimpin atau seseorang yang menggunakan wewenang serta mengarahkan bawahannya guna mengerjakan pekerjaan mereka untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi. Seperti manajemen, kepemimpinan atau leadership telah didefinisikan dengan berbagai cara oleh berbagai orang yang berbeda pula. Beberapa definisi kepemimpinan menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Stoner pada 1999 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Yang kedua, menurut Wahjo Sumidjo, bahwa seorang pemimpin memiliki kecerdasan, pertanggungjawaban, sehat, dan memiliki sifat-sifat antara lain dewasa, keleluasaan, hubungan sosial, motivasi diri, dan dorongan prestasi, serta sikap hubungan kerja kemanusiaan. Sebaliknya, dalam realitas sosial modern juga dikenal pemimpin karismatik terutama dalam lingkungan sosial dan politik. Pengertian budaya organisasi. Nah, budaya organisasi menurut Stephen Robbins dalam Wibowo 2020 P17 adalah sebuah persepsi umum yang dipegang oleh anggota organisasi suatu sistem tentang keberartian bersama. Sedangkan menurut Mangkunegara pada 2019 yang menyatakan bahwa budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma-norma yang dikembangkan dalam suatu organisasi dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan internal. Selanjutnya, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi. Gaya kepemimpinan sebagaimana diungkapkan Marzuki 2002 merupakan norma atau perilaku dari seseorang yang dipakai saat orang tersebut berusaha mengarahkan atau mempengaruhi orang lain dengan berbagai kelebihan dan kelemahan. Seorang pemimpin akan menggunakan gaya kepemimpinan sesuai dengan potensi, kemampuan, dan kepribadiannya. Dengan kata lain, pemimpin memiliki sifat antusias untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sangat mungkin organisasi itu berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan. Oleh karena itu, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang memiliki kemampuan mempengaruhi perilaku anggotanya. Menurut West dan Turner pada 2008, budaya terbentuk akibat rutinitas serangkaian kegiatan berupa lama kerja, identitas organisasi, dan kegiatan lain yang dijalankan oleh seluruh anggota organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja para anggotanya. Tak terkecuali pemimpin menjadi yang lebih baik. Pembentukan budaya organisasi terjadi tidak semata-mata karena aktivitas rutin saja, melainkan anggota organisasi berupaya menciptakan, mempertahankan perasaan yang dimiliki bersama mengenai realitas organisasi untuk pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai sebuah organisasi. Budaya dalam organisasi tersebut bisa bervariasi sehingga interpretasi tindakan dalam budaya ini juga beragam. Budaya sendiri berarti sebagai hasil tindakan dari manusia. Jika dihubungkan dengan organisasi, maka perwujudan dari semangat atau suasana dan kepercayaan dalam yang dilakukan dalam organisasi tersebut. Pendekatan situasional kepemimpinan partisipasif. Nah,
Gaya dasar kepemimpinan, partisipasi mengambil keputusan dan pemecahan masalah dilakukan secara bergantian dengan saling menukar ide. Nah, komunikasi dua arah yang ditingkatkan peranan aktif dari pemimpin dalam mendengar pendapat bawahan, sehingga pemecahan masalah sebagian besar berada pada pihak karyawan ini dikarenakan karyawan atau bawahan memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk melaksanakan tugas. Telah disinggung bahwa sekalipun bawahan memiliki sikap malas dan harus diarahkan dalam penyelesaian tugas oleh pimpinan, terdapat faktor yang mendorong bawahan untuk mencapai kepuasan tersendiri. Di antaranya sifat yang cenderung menghindari tugas, lalu terdapat motivasi yang lain di luar area tugas tanggung jawabnya untuk penyelarasan antara permasalahan bawahan dengan tujuan organisasi harus dilakukan dengan motivasi para bawahan. Hasibuan pada 2006 mengungkapkan motivasi merupakan pemberi daya gerak yang menciptakan kegairahan kerja agar seseorang atau mereka yang mau bekerja sehingga bekerja dengan efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan organisasi tersebut. Seorang pemimpin merupakan unsur penting dalam menjalankan kehidupan berorganisasi dengan memperhatikan kondisi para bawahannya, sehingga pemimpin tersebut dalam mengambil keputusan haruslah melibatkan peran serta para bawahannya. Keputusan pelibatan bawahan tersebut sebagai upaya mengakomodir ide-ide yang bersifat membangun sehingga tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu patut dicermati bahwa di dalam organisasi terdapat budaya yang telah terbentuk dalam rutinitas kehidupan berorganisasi. Penempatan kehidupan kepemimpinan sesuai budaya organisasi sangat penting dalam rangka mengarahkan perilaku bawahan untuk menyelesaikan tugas yang berorientasi tujuan organisasi tersebut.